Corriere dello Sport kembali mengabarkan pedoman yang ditentukan oleh Oaktree untuk bursa transfer berikutnya. Sebuah alamat yang sudah jelas bagi semua orang di Viale della Liberazione. Ide Oaktree adalah mengganti mereka yang berusia di atas 30 tahun dengan gaji yang sangat tinggi dengan pemain yang lebih muda dan berkelanjutan. Seperti diketahui, mengembangkan pemain dalam tim merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai. Namun, penting untuk mengidentifikasi elemen yang tepat dan mengelola sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Jelas ini bukan sebuah revolusi. Semua orang tidak akan pergi. Namun batasan usia kedatangan adalah 24-25 tahun. Dan, seperti yang terjadi di musim panas lalu, profil seperti Hermoso atau Ricardo Rodriguez tidak akan dipertimbangkan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Davide Fratesi bersama Spalletti adalah pemain yang hebat, menjadi starter dan sudah mencetak 8 gol. Namun di Inter, Fratesi adalah pemain yang berbeda. Italia bermain sangat vertikal dan ini adalah konteks taktis di mana Fratesi berkembang. Di Inter, Simone Inzaghi bergantian memainkan momen-momen permainan vertikal yang hebat dengan momen-momen lain dengan dribble yang terus-menerus. Sebuah fase di mana Barella dan Mkhitaryan membantu Calhanoglu dengan cara yang hampir sempurna, dan disinilah Fratesi harus berkembang. FC Internews melaporkan bahwa Valentin Carboni yang mengalami pecah ligamen anterior di lutut kirinya memutuskan untuk menjalani operasi di Barcelona atas saran rekan senegaranya Lionel Messi. Setelah operasi, dia akan memulai proses fisioterapi dan rehabilitasi untuk kembali bermain mulai musim olahraga berikutnya. Guardian melaporkan bahwa Matthias Siltanen, gelandang QPS kelahiran 2007 menjadi nama baru di bursa transfer Inter. Ada juga minat pada sang pemain dari Juventus dan Manchester City, yang telah mengirimkan pencari bakat untuk mengamati sang pemain. Dilansir FC Internews, gol yang dicetak ke gawang Bolivia membawa Lautaro Martinez mencetak 30 gol bersama timnas Argentina. Dengan demikian, Lautaro telah menyamai Angel Di Maria sebagai pencetak gol ke-7 sepanjang masa tim nasional Argentina. Sky Sport melaporkan bahwa setelah hanya berlatih sebagian dengan rekan satu timnya kemarin, hari ini Barella melakukan seluruh latihan. Oleh karena itu, dia dianggap sudah pulih untuk pertandingan melawan Roma. Namun, untuk Tajon Buchanan, kembalinya akan dilakukan secara bertahap mengingat parahnya cedera yang dideritanya. Sedangkan bagi Zielinski yang keluar saat laga Polandia versus Kroasia, hari ini akan dievaluasi oleh staf medis Nerazzurri untuk mengetahui sejauh mana masalah otot yang dideritanya. Dilansir FC Internews, Lionel Messi mengatakan, Lautaro Martinez menjalani tahun yang spektakuler, dia mencetak gol di final, dia menjadi pencetak gol terbanyak di Copa America, dia pantas mendapatkan Ballon d'Or lebih dari siapapun. Christian Vieri kepada Corriere della Sera mengatakan, Daniel Maldini punya banyak kualitas. Dia sudah menunjukkannya dan dia punya segalanya untuk memantapkan dirinya di tim nasional. Kadang-kadang saya berbicara dengan Paolo Maldini, dan saya katakan padanya bahwa itu tergantung pada Daniel dan seberapa besar keinginannya untuk menjadi penting dan istimewa. Kualitas teknisnya luar biasa. Dia adalah pemain yang berbeda dari semua penyerang yang dimiliki Inter. Saya berbicara dengan Lautaro Martinez di DAZN, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia berada dalam kesulitan. Namun saya menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya masalah waktu. Karena meskipun dia tidak mencetak gol, dia selalu berada di jalur yang benar. Ada periode di mana segalanya atau hampir semuanya berjalan salah. Tapi orang-orang seperti Lautaro tidak akan pernah punya masalah dengan golnya. Dia adalah seorang juara yang hebat. Ricardo Alemão kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter dan Napoli adalah tim yang memiliki perlengkapan terbaik, mereka akan bersaing memperebutkan Scudetto. Lapangan akan dapat memberitahu kita tentang Juventus.
Karena kehilangan Bremer di tengah-tengah proyek baru adalah sebuah hambatan besar. Thiago Motta terbukti memiliki keberanian, tetapi tanpa bek tengah sekaliber Bremer, mereka berisiko memiliki sedikit kepastian. Angelo Di Livio kepada TV Play mengatakan, Di Marco adalah salah satu pemain sayap terbaik di Eropa. Dia memiliki kehalusan yang luar biasa dengan umpan silangnya. Selamat kepadanya atas pertumbuhan yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir. Antara Di Marco dan Theo Hernandez, saya akan memilih Di Marco sepanjang hidup saya. Paolo Tramezzani kepada Radio Marte mengatakan, Antonio Conte melakukan pekerjaan luar biasa, melibatkan semua orang dan berhasil memulihkan pemain yang berada dalam kesulitan musim lalu. Lihat Di Lorenzo kemarin luar biasa dengan tim nasional. Conte memahami bahwa dia harus membangun kembali fondasi tim dan melakukan pekerjaan yang mendalam, dan sangat penting membangun kembali dari awal untuk menciptakan grup dan soliditas baru. Untuk Scudetto, Inter adalah yang terkuat, tetapi mereka memiliki banyak komitmen dan bisa kehilangan kekuatan. Napoli bisa mendapatkan keuntungan dalam hal ini karena tidak bermain di kompetisi Eropa. Corriere dello Sport melaporkan bahwa untuk pertama kalinya sejak musim 2012-2013, Juventus tidak lagi menjadi klub yang menduduki peringkat pertama klasemen dalam hal gaji skuad. Kini podium teratas menjadi milik Inter dengan sekitar 142 juta euro, disusul Juventus dengan 114 juta euro dan Milan dengan 96 juta euro. FC Internews melaporkan bahwa Piotr Zielinski telah menjalani tes klinis dan instrumental di Humanitas Clinical Institute di Rozzano untuk mengevaluasi sejauh mana cedera yang dideritanya pada pertandingan Nations League antara Polandia dan Kroasia. Hasil tes menunjukkan adanya pemanjangan fleksor paha kanan. Sang pemain akan dievaluasi hari demi hari. Dengan demikian, Zielinski akan melewatkan pertandingan melawan Roma. Dia diperkirakan akan kembali tersedia untuk pertandingan Liga Champions melawan Young Boys. Relevo melaporkan bahwa Jonathan David tidak akan memperbarui kontraknya dengan Lille sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai tim Italia, mulai dari Inter, Juventus hingga Milan. Saat ini kendala utama terletak pada gaji dan komisi agen sang pemain. Inter dan Juventus sudah mulai bergerak, sedangkan Milan dan Barcelona masih memantau situasi. Dalam beberapa bulan ke depan, klub-klub dari Premier League dipercaya juga akan menunjukkan minatnya pada sang striker. Serse Cosmi kepada Radio Serie A mengatakan, tidak ada referensi yang jelas yang menunjukkan siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or. Namun bagi saya akan memberikannya kepada Rodri untuk musim yang dia mainkan. Di Juve dan sekarang di Inter, Marotta telah banyak berinvestasi pada pemain Italia yang dapat memberikan identitas yang tepat bagi klub. Saya yakin aspek ini sangat jelas terlihat di Nerazzurri.